Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam bulan Ramadan dan bisa melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan, dan malam harinya kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Maka ini merupakan karunia yang besar yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan belajar tentang fadlul Ramadan. Di antara keutamaan Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqawi di dalam kitab Ad-Durrul Muntaqa min Kalimatil Mulaqqah. Beliau mengatakan, fa innal khaliq li jami'il makhluqat jalla wa ala qad faddala ba'daha ala ba'd. Bahwasanya Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pencipta. Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, dan segala sesuatu selain Allah maka dia dikatakan sebagai makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Uthul Thalatha yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kullu man siwallahi makhluk. Segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala maka dia dikatakan makhluk. Dan kita merupakan salah satu dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah makhluknya Allah. Tempat itu semua adalah makhluknya Allah. Ya, bulan, bintang, matahari, langit, ya, dan semua itu adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad faddala ba'daha ala ba'd. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan sebagian dari sebagian makhluknya. Jadi Allah ini memiliki al-fadl, kemuliaan, karunia. Ya. Dan semua sifatnya Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala selalu berputar di antara dua hal. Tidak ada yang ketiga. Ya, semua perbuatannya Allah Subhanahu wa taala selalu berputar di antara dua hal. Yang pertama al-fadlu. Al-fadlu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah ini dikatakan sebagai fadl. Sebagaimana Allah mengatakan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian dari kalian tentang rezekinya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-adlu. Al-adlu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ada yang namanya zalim. Ya, tidak ada yang namanya zalim. Kalau kita katakan fadlu, karunia, maka tidak ada di sana namanya al-minnah. Al-minnah adalah pemberian. Jadi kalau kita misalkan kita puasa, ini karunia dari Allah, bukan kita memberikan bagian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita belajar ilmu, maka ini karunia dari Allah. Kita bisa melaksanakan ibadah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri masuk ke dalam agama Islam, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat ya Al-Hujurat, Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Seakan-akan mereka itu telah memberikan ya bagian kepada engkau wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Yamunnuna 'alaika an aslamu, kul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya keislaman kalian itu tidak memberikan pengaruh apapun kepada Islam itu. Balillah yamunnu 'alaikum an ahadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tetapi dialah Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian dengan keislaman apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur. Ya, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemberian. Ya, jadi puasa kita itu bukan kita memberikan pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah yang telah memberikan karunia kepada kita. Kemudian al-adlu ini adalah keadilan, sehingga tidak ada yang namanya kezaliman. Ya, jadi ini keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan ya azab, musibah, ini di antara bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya, tidaklah musibah yang telah menimpa kalian, maka itu merupakan ulah tangan kalian sendiri. Ya, akibat ulah kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kalian, tetapi karena ulah kalian sendiri. Ini di antara bentuk apa? Keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sebutkan adil, maka di sana tidak ada yang namanya az-zulmu, kezaliman. Sebagaimana Allah mengatakan dalam hadits qudsi, "Inni haramtu dzulma ala nafsi." Ya, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Bahwasanya aku itu tidak pernah menzalimi hambaku. Ya, Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Kemudian waqtara minha ma syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Bahwasanya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah, tetapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah ditanya tentang karunia Allah, tentang keadilannya Allah. Ya, karena Allah yaf'alu ma yasha, innallaha yaf'alu ma yurid. Bahwasanya Allah melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai apa yang Allah inginkan. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tidak ditanya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Allah, tetapi kitalah yang akan ditanya terhadap apa yang telah kita lakukan. Ya, kalau kita melihat tentang kisah para nabi dahulu, ya, ketika Allah menceritakan kisah-kisah mereka, maka Allah mengatakan apa? Ya, mereka itu adalah umat yang telah terdahulu. Ya. Dan mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, dan kalian pun akan mendapatkan laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Bagi mereka apa telah mereka lakukan, dan bagi kalian apa yang telah kalian lakukan, bahwasanya kalian tidak akan pernah ditanya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya, tetapi kita sendiri yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalaqan nas wa ikhtara minhumul anbiya. Bahwasanya Allah telah menciptakan yang namanya manusia, dan Allah telah memilih dari manusia-manusia itu siapa? Para nabi. Jadi manusia terbaik di atas muka bumi ini adalah para nabi, al-anbiya. Ya. Kemudian Allah memilih dari nabi-nabi tersebut, ya, yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an 25 nabi. Karena memang ada di antara para nabi itu yang tidak Allah ceritakan. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Bahwasanya ada di antara para nabi yang telah kami ceritakan kepada kalian, dan ada juga di antara para nabi yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Dan di antara 25 nabi Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ini yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilih dari 25 nabi, Allah memilih ulul azmi. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Ya, bersabarlah engkau wahai Muhammad
sebagaimana sabarnya ulul azmi. Dari ulul azmi ini Allah telah memilih dua sebagai kekasihnya. Ya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Bahwa Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Innallaha ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Bahwa Allah itu telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya. Ya, sebagai tuannya para nabi. Bahkan pintu surga itu tidak akan pernah dibuka kecuali dengan namanya siapa? Namanya Muhammad. Wa uqaqi', ya, bahwa aku telah mengetuk-ngetuk pintu surga. Maka dikatakan man? Ana Muhammad. Bahwasanya saya tidak diperintahkan untuk membuka pintu surga kecuali dengan nama Muhammad. Ya, sehingga dibukalah pintu surga itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khalaqal amakin wa ikhtara minha al masajid. Dan Allah telah menciptakan tempat-tempat, ya, dan Allah telah memilih dari semua tempat yang ada di atas muka bumi ini sebagai masjid. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul amakin ilallahi masajiduha. Bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas semua muka bumi ini adalah masjidnya. Wa abghadul amakin indallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di atas muka bumi ini adalah pasarnya. Dan Allah telah memilih dari semua masjid ini berapa masjid? 3 masjid. Ya, la tashuddur rihal illa min 3 masajid. Jangan kalian melakukan sebuah perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya, ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat di Masjid Nabawi mendapatkan berapa pahala? Ya, 1000 kali lipat. Kalau kita salat di Masjidil Haram mendapatkan pahala 100.000 kali lipat. Ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang telah memilihnya. Wa khalaqa syuhur wa ikhtara minha Ramadan. Dan Allah telah menciptakan yang namanya bulan-bulan. Bulan pun Allah ciptakan. Bayangkan, semua Allah ciptakan. Jadi kita ini telah diberikan fasilitas yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Bahwasanya jumlah bilangan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah telah memilih sayyidus syuhur, yaitu tuannya bulan. Itu Allah telah memilih siapa? Bulan Ramadan. Ya, ini pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtara minha Ramadan. Qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bahwasanya Tuhanmu lah yang telah menciptakan dan Tuhanmu lah yang telah memilih. Maka lahumul khiyara. Bahwasanya kalian itu mereka tidak memiliki pilihan. Jadi dia telah memilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki andil. Manusia tidak bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat yang berkah. Ya, tidak bisa menjadikan air ini menjadi air yang berkah, tidak bisa menjadikan manusia ini manusia yang berkah, kecuali siapa yang memilih? Allah Subhanahu wa taala. Maka lahumul khiyara, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka sekutukan. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Wa hadha syahr qad khassallahu bi khasais. Bahwasanya bulan ini Allah telah mengkhususkan dengan kekhususan yang begitu banyak yang tidak Allah letakkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya orang itu kalau sudah terlewat dari bulan ini, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dan orang yang dia bisa mendapatkan kemuliaan, kekhususan di bulan ini, maka dia akan mendapatkan ya keberuntungan yang begitu besar. Karena sejatinya kita ini sedang apa? Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang itu kalau sudah berdagang, maka yang dia harapkan apa? Keuntungan atau kerugian? Ada orang yang berdagang dia ingin rugi? Tidak ada. Orang yang dia berdagang yang dia inginkan adalah keuntungan. Bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang banyak? Dan sejatinya manusia itu, kebanyakan manusia, dia itu tidak mau beramal kecuali mendapatkan keuntungan. Apa yang dia dapatkan? Ya. Dan
Dan keuntungan ketika berdagang itu bisa dia dapatkan secara langsung dengan matanya. Dia melihat, oh ini untungnya. Tetapi berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dia lihat, tetapi bisa dirasakan bagi orang yang beriman. Ya, keberuntungan itu bisa dia rasakan ketika dia berdagang dengan Allah di dalam dirinya. Sebagaimana Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Maukah kalian aku tunjukkan tentang perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah. Yang pertama, kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini modal dagang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan ya di dalam surat Fatir, ya insyaallah dalam surat Fatir Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah. Ya, ini orang kalau mau dia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama yaitu dia membaca firman Allah, membaca Al-Qur'an. Hari ini berapa yang telah kita baca? Berapa huruf yang kita baca hari ini? Ya, innal ladzina yatluna kitaballah, dibaca Al-Qur'an itu dibaca. Jadi keluar suaranya. Ya, bukan antum sudah baca Al-Qur'an, sudah kapan di dalam hati? Ya, dalam hati 3 jam 4 jam kuat. Ya. Jadi orang kalau dia membaca yatlun, ya dia mengeluarkan suara. Ini namanya membaca Al-Qur'an. Ya, orang kalau dia membaca Al-Qur'an satu huruf menjadi berapa? Satu huruf mendapatkan al-hasanatu bi asy amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu lakum alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya, jadi ketika dia mengucapkan alif lam mim, berarti dia mendapatkan berapa? 30 sudah. Ya, mendapatkan 30. Ini namanya riba atau bukan riba? Riba atau bukan? Riba. Riba itu antum ya pinjam 1.000, bayarnya berapa? 100.000. Riba atau bukan? Ini riba. Tapi riba sama Allah, riba ma Allah ibadah. Ya, kalau kita riba bersama Allah, maka nilainya ibadah. Kalau riba bersama makhluk, riba makhluk, laknah, yang ada laknat. Maka Allah mengatakan yamhaqallahu riba wa yurbi sadaqat. Ya, bahwasanya Allah akan menghancurkan yang namanya riba, tetapi Allah yurbi sadaqat. Allah akan menjadikan untung di dalam sedekah, besar keuntungan. Yang pertama tadi apa? Membaca Al-Qur'an. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah. Kemudian dia melaksanakan salat. Ya. Kita sekali salat mendapatkan pahala berapa? 5 salawat bi ajri 50. Ya, kita 5 kali salat pahalanya 50. Yang dahulu kita diwajibkan untuk melaksanakan ya 50 kali salat dengan pahala 5, maka dengan karunia dari Allah dibalik sama Allah 5 salawat bi ajri 50. Yang kita 5 kali salat mendapatkan pahala 5, mendapatkan pahala 50. Riba atau bukan? Riba dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya. Kemudian mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ya cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara yang terang-terangan. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus. Ya. Lebih baik ilmu atau dagang? Ilmu atau dagang? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah kepada para sahabatnya, maka datang kafilah minasyam. Ya, kalau sudah orang-orang Syam datang ini bawa barang dagangan yang bagus, murah. Jadi mereka itu waktunya kulaan, sudah bisa kulaan, nanti bisa dijual lagi. Ya, datang kafilah minasyam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan ya pengajaran kepada para sahabatnya. Ketika datang kafilah minasyam, maka sebagian besar dari sahabat ini keluar dari masjid. Bayangkan ini Nabi Muhammad qa'iman yakhtub, qa'iman yusalli. Nabi ini berdiri khutbah, berdiri dalam keadaan salat, ditinggal. Ya, sama sebagian sahabat ditinggal. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat yang namanya tijarah, perdagangan, au lahwa atau perniagaan, infaddu ilaiha, mereka bersegera. Ya. Wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan berdiri, qa'iman yusalli qa'iman yakhtub.
Ya Nabi Muhammad berdiri memberikan khutbah, ditinggal sama sahabat. Kul, katakanlah Muhammad kepada mereka. Kul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Berupa pahala, berupa ketenangan, berupa sakinah, berupa tumaknina, ya berupa keridhaan, berupa rahmat. Ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Ya, jauh lebih baik daripada perniagaan dan perdagangan. Wallahu khairu ar-raziqin, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik yang memberikan rezeki bagi mereka yang mau rezeki di masjid. Itu rezeki yang besar. Ya. Kadang orang rezeki itu mal, la, rezeki al-tumanina, ketenangan, as-sakinah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman untuk menambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang di sisi kita itu akan hilang, dan segala sesuatu yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Ma indallah yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal, dan apa di sisi kalian semuanya akan hilang, semuanya. Ya, masyaallah mukminin rahimani rahimakumullah. Min a'zamiha wa ajalliha anna Allah ta'ala anzala fihi hadzal Qur'anul 'azim. Bahwa di antara kekhususan yang paling agung, yang paling tinggi, ya, yang didapatkan di dalam bulan ini, di dalam bulan Ramadan, yaitu Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu ada namanya nuzul kulli, yaitu turun secara menyeluruh. Ya, dari Lauhil Mahfud menuju Baitul Izzah. Ya, dari Lauhil Mahfud menuju ke Baitul Izzah. Ini namanya turun secara kulli, ya, secara menyeluruh. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW, ya, secara turun temurun, berangsur-angsur. Dan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah ini terjadi kapan? Ya, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang berkah. Yaitu nanti di dalam malam Lailatul Qadar. Ya, dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Yang pertama dimulai dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun ayat yang terakhir. Apa ayat terakhir? Hah? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Berhati-hatilah kalian kepada satu hari. Ya, satu hari. Wattaqu yawman. Berhati-hatilah kalian terhadap satu hari. Turja'una fihi ila Allah. Yang kalian saat itu dipulangkan kembali kepada Allah. Ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Maka setiap jiwa itu disempurnakan terhadap semua yang telah dia lakukan, dan dia tidak akan pernah dizalimi sedikit pun. Disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengapa Al-Qur'an Ustaz? Kenapa Al-Qur'an enggak turun langsung aja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Al-Qur'an itu bukan ucapannya Nabi. Ya. Al-Qur'an itu apa? Kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi turun secara berangsur-angsur. Makanya orang kafir mengatakan, ya waqala alladziina kafaru laula unzila hadzal qur'anu jumlatan wahida. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Bahwasanya kami telah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur untuk menguatkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bacakan kepada Muhammad warattalnahu tartila wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthiw wa nazzalnahu tanzila. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Ya. Hudal linnas, dan dia merupakan petunjuk bagi manusia. Berapa banyak orang yang dia masuk Islam di dalam bulan Ramadan yang tidak seperti hanya di luar bulan yang lainnya. Berapa banyak orang yang dia itu mendapatkan petunjuk dari Allah di dalam bulan Ramadan yang tidak didapatkan di bulan yang lainnya. Ya, berapa banyak orang yang dia itu ya bersedekah, yang sedekahnya tidak sebanyak di luar bulan Ramadan.
Ya, berapa banyak orang yang dia bertobat, yang tobatnya tidak seperti hanya tobatnya di luar bulan Ramadan. Hudal linnas. Ini petunjuk berasal dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya. Jadi kadang kita itu kalau sudah di bulan Ramadan ini merasakan apa? Seakan-akan Al-Qur'an turun kepada kita. Iya, kita merasakan Al-Qur'an turun kepada kita. Makanya orang beriman itu kalau sudah diturunkan Al-Qur'an, zadatuhum imana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Bahwa orang yang beriman itu ketika diingatkan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan tentang ayat-ayat Allah, zadathum imana, iman mereka langsung bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian mereka baru bertawakal kepada Tuhannya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini merupakan kegentingan yang besar, ya, di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila rafiqil a'la, sampai ketika Nabi meninggal. Ya, makanya orang itu kalau sudah mendapatkan musibah, maka hendaklah dia mengingat tentang musibah dengan kematiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meninggal, maka di sana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan apa? Bahwasanya Muhammad itu tidak meninggal, Muhammad enggak mati. Dia cuma pulang ke Tuhannya sebentar dan dia akan kembali. Lihat bagaimana, memang sudah hilang akal fikirnya, ya, memang, ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menganggap Nabi ini subhanallah. Padahal Nabi itu manusia. Ya, Nabi itu manusia. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika datang Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar itu dia masuk ke dalam kamarnya Nabi Muhammad, kemudian dibuka kafannya, maka dicium keningnya Muhammad. Ya, dan Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Bahwasanya engkau ini dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati, dalam keadaan baik. Ya, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Lihat bagaimana tenangnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar keluar, ya, ke sana, dan Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang dia menyembah Allah, maka dialah Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Ya, bahwasanya Muhammad itu sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Rasul sebelumnya juga mati. Rasulullah kata khalat min qablihi rusul afa imata au qutila, apabila Muhammad itu mati ataupun terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian murtad, keluar dari agama Islam. Wa may yanqalibu ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa dia keluar dari agama Islam, maka tidak akan pernah memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan yang besar bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka seakan-akan Umar mengatakan, seakan-akan ayat ini baru turun, padahal ayat ini sudah turun sebelumnya, sudah ada, tapi seakan-akan baru turun kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan berapa banyak para sahabat yang dia masuk Islam karena apa? Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk dari Allah, ya. Umar bagaimana masuk Islamnya? Ketika mendengar surat apa? Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bahwasanya tidak kami turunkan Al-Qur'an untuk membuat manusia itu susah. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali untuk pengingat, alarm bagi mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahman 'alal arsy istawa. Ya. Al-Qur'an. Jadi orang itu kalau sudah di dalam bulan Ramadan merasakan Al-Quran itu turun ke dalam hatinya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan di dalam Al-Quran hudal linnas, jadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum, dan barang siapa yang dia hadir di dalam bulan Ramadan, hendaklah dia itu berpuasa. Ya.
dia muncul di dalam bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia tidak mampu melaksanakannya, entah karena dia safar atau karena dia sakit, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bahwasanya Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan yang namanya kesulitan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian itu menyempurnakan bilangannya. Yang menyempurnakan bilangan berapa? 30. Dan kita pun tidak diperintahkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Lah, ya. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu saja. Ini saja kita diperintahkan, ini saja. Makanya puasa itu artinya apa? Puasa itu artinya imsak. Ya, imsak itu menahan. Ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, kalau Maryam alaihissalam ketika dia membawa anaknya dan muncul di perkampungannya, ya, sambil membawa Nabi Isa alaihissalam, maka dia mengatakan apa? Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallima al-yawma insiya. Puasa aku pada hari ini berpuasa. Ya, arti puasa di sini apa? Imsak, yaitu dia menahan. Apa menahannya? Falan ukallima al-yawma insiya, yaitu aku tidak berbicara kepada manusia. Ya, ini namanya imsak, ya, dia menahan. Ini puasa secara bahasa. Kemudian menyempurnakan bilangan puasa, kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takbiran itu bagi siapa? Bagi mereka yang menyempurnakan bilangan puasa. Bagi orang yang dia subhanallah siangnya nggak pernah puasa bolong-bolong, kemudian takbirnya paling kenceng. Ya, sampai dijawab Allahu Akbar. Ketika ditanya, tukmilul iddah, engkau menyempurnakan bilangan puasa enggak? Ya, takbirnya bagi siapa? Bagi mereka ikmalul iddah, yang menyempurnakan bilangan puasa. Kemudian baru dia bertakbir, ya, mengagungkan nama Allah Subhanahu sebagai syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk di antara ketakwaan hati. Qala ba'dul ahlul ilmi, maka di antara ahlul ilmi mengatakan innallaha aqaba bil fa' as-sababiyyah allati tufidu ta'lil, yaitu Allah meletakkan huruf fa itu sebagai sebabnya, tufidu ta'lil, yang menyebutkan tentang ta'lilnya, yaitu alasannya. Liyubayyin anna sabab al-ikhtiyar Ramadan yakunu syahrus shaum, yaitu Allah telah memilih bulan Ramadan itu untuk berpuasa di dalamnya. Wa huwa inzalul Quran, ya, dengan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Qala ta'ala, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya kami telah menurunkan Al-Quran di dalam malam Lailatul Qadar. Wa minal ma'lum anna Lailatul Qadar fi Ramadan, dan telah diketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terletak di dalam bulan Ramadan. Fayanbaghi lil muslim an yukthir min qiraatil Quran fi hadha syahr mubarak, maka seyogyanya, sepantasnya bagi orang yang beriman dia memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Fal yukthir, ya, memperbanyak apa? Membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai ada waktu-waktu kosong yang kita tinggalkan sia-sia. Baca Al-Quran. Ya, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa Al-Quran akan menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Ya, yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya ayuhan nas qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian cahaya, ya, dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang Allah akan memberikan petunjuk tersebut kepada subulas salam, jalan yang selamat, jalan yang lurus, ya, dengan apa? Al-Quran. Makanya orang itu kalau sudah jauh dari Al-Quran bingung dia mau kemana arahnya. Orang kalau sudah baca Al-Quran tenang hatinya, ya, karena apa? Berkah. Quran ini berkah. Ya, inna anzalnahu ilaika mubarak, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang telah kami turunkan kepada kaum Muhammad, kitab yang berkah. Berkah itu apa artinya? Apa ya berkah? Dia ada tambahan kebaikan, ya, kemudian mudawamatul khair, yaitu kebaikan yang terus bersinambungan, terus dia mendapatkan kebaikan dengan namanya keberkahan, yaitu dari Al-Quran. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahih min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, ya,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling dermawan, ajwad, ya, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Ya, jadi orang yang dahulunya bakhil, pelit, kalau sudah masuk Ramadan dia jadi dermawan. Ya, terbiasa nantinya dia mengeluarkan hartanya. Hina yalqahu Jibril, ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, jadi malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul malaikah. Ya, pemimpinnya para malaikat, tuannya malaikat datang kepada sayyidul anbiya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan apa? Malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka lakukan apa? Yudarisuhul Quran. Mereka berdua ini belajar Al-Quran. Bayangkan, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan, ya, yudarisul Quran, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalamullah, ini malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min rihil mursalah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih dermawan, ya, daripada air yang berhembus. Wa minha annahu tuftahu fihi abwabul jannan. Bahwasanya di dalam bulan Ramadan dibukakan yang namanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wal Bukhari wa Muslim fi sahihihima min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza dakhala Ramadan, apabila masuk di dalam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, bahwa pintu surga dibuka. Ya, jadi makanya amal saleh di dalamnya mudah, amal saleh di dalamnya gampang diterima sama Allah. Ya, kemudian banyak doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Dibuka pintu surga. Wa tughlaqu, ya, wa tughlaqu wa ghulqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yufta minha bab, dan tidak ada satupun dari pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun dari pintu surga yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, tidak pernah kita mendapatkan kecuali cuma ada di bulan Ramadan. Ya, takriman, ya, sebagai memuliakan bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Wa suffidati syayatin wa maradatul jin. Kemudian para syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi subhanallah, segala sesuatu kemaksiatan, ya, itu bersumber dari dua hal. Yang pertama, dari yang namanya asyahawat. Ya, syahwat ini berasal dari mana? Dari diri kita sendiri, asyahwat. Ya. Orang ketika dia syahwatnya ini ditutup dengan puasa, ya. Orang itu kalau dia sudah ingin menikah, tetapi subhanallah nggak ada kemampuan di sana, mungkin karena maharnya yang tinggi, atau mungkin ada hal-hal yang lainnya membuat dia terhalang untuk tidak melaksanakan nikah, ya, untuk melampiaskan syahwatnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa alaihi bis-shaum fa inna lahul wija'. Maka hendaklah seseorang itu dia berpuasa, karena bisa menjadi benteng bagi dirinya. Ya, jadi benteng, dia berpuasa maka benteng. Dia kurangi makannya, kurangi, ya, minumnya, kurangi, syahwatnya berkurang sudah. Makanya orang itu kalau sudah puasa itu seperti halnya malaikat. Ya, malaikat kita ini seperti malaikat sekarang. Malaikat tidak makan, tidak minum, ya, dan tidak memiliki syahwat. Nah, ketika dia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, malakum la ta'kulun, mengapa kalian tidak mau makan? Padahal sudah diberikan, ya, bi'ijlin hanid, yaitu makanan daging yang begitu segar. Ya, faqarrabu ilaihim qala ala ta'kulun, maka didekatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qala ala ta'kulun fa awjasa minhum khifah qala la takhaf. Ya, bahwasanya malaikat tidak makan. Dan sekarang kita ini apa? Seperti halnya malaikat kita sekarang ini. Subhanallah. Ya, kalau malaikat itu, ya, bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Bahwasanya mereka itu bertasbih, berzikir kepada Allah siang dan malam, dan mereka tidak pernah berputus asa. Ya, tidak pernah kesal. Terus ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang ketika seorang dia berpuasa, maka syahwatnya sudah berkurang. Ya, kemaksiatan berasal dari apa? Dari syahwat. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu.
Bahwasanya aku tidak bisa melepaskan diriku sendiri, bahwasanya jiwa manusia selalu memerintahkan kepada hal yang buruk, illa ma rahimah rabbi, kecuali jiwa yang memang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syahwat. Kemudian yang namanya syubhat. Ya, syubhat ini bisa hilang karena syubhat ini berasal dari mana? Berasal dari mana syubhat? Dari syaitan. Ya. Dan ketika Allah perintahkan Nabi Adam alaihissalam ya untuk tidak memakan buah khildi, akhirnya dimakan. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma, maka akhirnya dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ini syahwat atau syubhat? Syahwat. Karena syahwatnya orang itu kalau sudah hilang syahwatnya, dia akan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu dikelilingi oleh syahwat. Kita ini punya syahwat. Ya, makanya dengan adanya puasa itu kita bisa bentengi diri kita dari namanya syahwat. Karena orang kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, maka dia akan lupa diri dia. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Liar. Syahwatnya liar, matanya liar, tangannya liar, ya kemaluannya liar. Ya, semuanya liar. Kenapa? Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Nabi Adam ini karena syahwatnya akhirnya dia memakan ini tadi. Ketika dia sudah hilang syahwatnya, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia mengakui kesalahannya. Dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, fataba alaihi, diterima taubatnya Allah, hilang syahwatnya. Tetapi iblis ini syubhat, ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, iblis mengatakan apa? Asjudu liman khalaqta tina, apakah aku akan sujud kepada yang telah aku ciptakan dari tanah? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari namanya api, kau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Ana khairum min, aku lebih baik. Ini syubhat. Ya, ini namanya syubhat. Maka ketika di bulan Ramadan ini, ya, jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa yang namanya syahwat, dan syahwat itu bisa kita hilangkan dengan apa? Puasa. Orang yang jujur dengan puasanya, maka dia akan terbendung dari syahwatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut akan kedudukan Tuhannya, takut akan kedudukan Allah, dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka surgalah sebagai tempat kembalinya. Kemudian falam yughlaq minha bab wa yunadi munadin, maka seakan-akan ada orang yang telah memanggil dari atas langit dan dia mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, maka sambut kebaikan ini. Banyak kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ya, waktunya kita apa? Panen kebaikan. Yang mau sedekah silakan, yang mau qiyamul lail, yang mau baca Al-Qur'an, yang mau sedekah, yang mau melakukan kebaikan, ya, yang mau membaca Al-Qur'an. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan, ya. Kemudian wa yabghi syarr, ya wa yabghi syarr aqsir, wahai orang yang dia ada keinginan untuk maksiat di dalam bulan Ramadan, coba tahan. Ya, jangan kau maksiat di dalam bulan Ramadan. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan Ramadan, dan ini ya ada orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Jadi ada orang yang Allah vonis, orang ini divonis sebagai penghuni neraka. Tetapi di setiap malam dari bulan Ramadan itu ada yang Allah bebaskan vonis dari api neraka. Ya, bisa kita bayangkan ya, orang ini kamu divonis ya hukuman mati setelah 2 bulan nantinya. Ternyata ketika hampir 2 bulan dikatakan kepada dirinya, ya, engkau dibebaskan dari hukuman mati. Bagaimana perasaan orang tersebut? Ya, senangnya luar biasa. Sama orang yang ini ya, di setiap malam bulan Ramadan itu ada yang Allah bebaskan dari vonis dari api neraka dan tidak akan kembali lagi. Ya. Jadi kalau sudah bebas dari api neraka berarti apa? Masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka dia orang yang menang.
dia orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali perhiasan yang menipu. Masyaallah mukminin rahimakumullah, di antaranya istijabatud du'a fihi wal itq minan nar. Rawahu Bazari fi Musnad min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nar, yani fi Ramadan, wa inna likulli muslim fi kulli yawmin wa laylatin da'watan yad'u biha fayastajabu laha. Bahwa setiap muslim di setiap malam, di setiap hari dari bulan Ramadan, dia memiliki satu doa yang dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya masalah doa itu Allah letakkan di antara ayat-ayat puasa, ya. Yang pertama Allah mengatakan apa? Syahrul Ramadan. Ini di hari-hari puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepada kau Muhammad di mana aku, ini qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab doa orang ketika dia berdoa, ketika dia meminta. Ya, jadi memang doa itu harus apa? Diucapkan. Doa diucapkan, dikeluarkan idza da'an. Ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la taqum minal ghafilin. Ya, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tanpa harus mengeraskan suara, tanpa harus terlalu lirih, tetapi pertengahan. Ya, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Ya, terus berdoa kepada Allah. Dan Allah letakkan di tengah-tengah ayat ini, idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka itu memanggil, menjawab panggilanku dan beriman kepada aku, agar mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, baru malamnya apa? Malamnya Ramadan. Yang atas siang-siangnya Ramadan, kemudian malamnya Ramadan, di tengah-tengahnya apa? Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tentang doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya nanti ini sebelum berbuka coba minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah. Ya, berdoa. Karena itu di waktu mustajab, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyaallah mukminin rahimakumullah, al-khulufu fa shaim atyabu indallah min rihil misk, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya al-misk, kasturi. Padahal orang kalau sudah nggak makan, nggak minum, apalagi tidur terus, enak atau tidak enak keluar bau mulutnya? Nggak enak sudah. Tentu subhanallah, Allah bagaimana memberikan penghargaan yang luar biasa bagi orang yang berpuasa. Ya, orang puasa ini subhanallah Allah sendiri akan memberikan balasannya. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Ya, aku itu puasa itu untuk aku. Mereka meninggalkan makan, minum, syahwatnya karena aku. Ya, dan aku akan memberikan balasan kepada mereka. Kenapa? Karena memang di dalam puasa itu terkumpul semua kesabaran. Ya, kesabaran di atas perintah Allah, kesabaran di atas kemaksiatan kepada Allah, dan kesabaran di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan pahala bagi orang yang sabar kapan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan bagi orang yang puasa itu tanpa ada batasnya. Di-loss sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan memberikan balasannya. Ya, bahkan orang yang satu hari berpuasa di sisi Allah, apa balasannya? Ma min muslimin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah satu muslim yang dia berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu minan nar 70 kharifan. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Kalau puasa 30 hari berarti berapa tahun? 70 kali 30 berapa? 2100 tahun. Dijauhkan wajahnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalkan berapa tahun kita, 70 tahun kita puasa, jauh kita dari api neraka fi sabilillah. Kalau kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalannya syaitan, bukan di jalannya syahwat, tapi di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Makanya Allah, Rasul mengatakan apa? Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban. Pada siapa yang dia berpuasa karena iman, ya, dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 2100 kalau kita puasa 30 hari, karena Allah Subhanahu wa taala 2100 dijauhkan. Karena neraka itu bisa melihat. Neraka itu punya mata.
Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan apa? Wa idza ra'athum min makanin ba'id. Ya, ketika neraka itu sudah melihat mereka dari tempat yang jauh, sudah diintai sama neraka ini, tahu daftarnya fulan yang masuk neraka, tahu. Ya. Wa idza ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyizan wa safira. Maka mereka para penghuni neraka itu sudah mendengar bagaimana letupan api neraka. Dan itu azab. Belum masuk neraka, mendengar dari tempat yang jauh, itu sudah azab. Makanya Fir'aun itu diazab oleh Allah di barzakh itu dengan apa? Dilihatkan neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Bahwasanya neraka ini ditampakkan kepada Fir'aun siang, pagi hari dan sore hari. Ya, pagi hari dilihatkan neraka. Sore hari ini dilihatkan neraka. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil 'adzab. Nanti pada hari kiamat dikembalikan kepada Allah kepada azab yang begitu keras. Ya. Jadi neraka itu bisa apa? Melihat. Dan orang yang dia penghuni neraka dari jauh, dia sudah mendengar bagaimana letupan neraka. Tetapi orang yang beriman, la yasma'una hasisaha, bahkan desas-desisnya neraka mereka pun tidak mendengar. Ya, ini orang yang beriman. La yasma'una hasisaha, hasisnya tidak didengar oleh orang yang beriman. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya surga itu ya ada namanya apa? Babur Rayyan. Ada babur Rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Tidak masuk di dalamnya kecuali orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahih min hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amali ibni adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Bahwasanya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ila 700 di'fin, sampai 700 kali lipat. Qala Allah illa shaum, maka Allah mengatakan kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi, karena puasa itu untuk aku dan aku sendiri akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Yada'a syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena mereka meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Ya, lisaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Ya, setiap orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi. Yang pertama, dia bahagia ketika kapan? Ketika dia waktunya berbuka. Ya, udah dekat buka ini, subhanallah, senang sudah. Ya atau tidak? Ini kebahagiaan yang Allah letakkan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitrihi. Kemudian yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan dia bahagia ketika kapan? Ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan orang yang bertemu dengan Tuhannya ini yang banyak dosa atau yang tidak ada dosa, atau dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang telah diberikan ampunan sama Allah. Makanya intinya kita berpuasa itu untuk mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Dapat ampunan dari Allah. Dan orang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah baru bisa masuk surga. Mustahil tanpa ampunan dari Allah tiba-tiba masuk surga. La. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Ya, bersegera kalian menuju ampunan Allah kemudian baru surga. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengatakan apa? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang ya maha memaaf dan kau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta demikian. Karena merugilah seseorang, ya syaqiyun abdun, ya bahwasanya merugilah seorang hamba. Idza dakhala Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, thumma salakha, kemudian dia selesai dari Ramadan, falan yughfar lah, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa berasal dari siapa? Doanya siapa? Malaikat Jibril. Ini doanya malaikat Jibril. Ya, kemudian diaminkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Dikabulkan atau tidak? Hah? Diaminkan oleh Nabi Muhammad dan didoakan oleh malaikat Jibril. Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Ya, maka terus minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia berbahagia ketika bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia banyak dosa, hati itu ada namanya ron dan juga ada akinna. Fi qulubihim akinnatan fi qulubihim wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idzan abada. Jadi seperti hanya ada penghalangnya. Dan penghalang ini harus kita hilangkan, harus hilang. Ya, berusaha Ramadan ini akinna,
Penutup dalam hati kita terus hilang. Apa itu? Dosa, maksiat, hasad, iri, dengki, sombong, itu harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan puasa dan Quran. Ya, dengan puasa dan Al-Quran itu bisa dikikis, dihilangkan. Akinah. Ya, makanya orang kalau sudah ada akinahnya, kalau kalian ajak kepada mereka menuju petunjuk, falan yahtadu idzan abada. Selamanya kata Allah mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Karena dalam hatinya adalah akinah penutupnya. Ya, dan orang yang dia dalam hatinya ada ron. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Kalau ada ron itu dihijab sama Allah, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang itu punya apa? Istighfar, bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khulufu fihi atyabu indallah min rihil misk. Bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada rihil misk. Baik. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Ya, seharusnya masih banyak mungkin yang bisa Anda sampaikan. Sudah mendekat waktu maghrib ya. Mungkin ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan, fadhal, silakan. Kalau enggak ada alhamdulillah. Kalau ada, fadhal, silakan. Ada pertanyaan Ustadz dari jamaah via WA. Naam. Bismillah Ustadz, apa keutamaan Allah membuka pintu surga di bulan Ramadan? Toh kita pun belum bisa memasukinya kecuali di hari akhir nanti. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Ketika pintu surga dibuka, ini menunjukkan bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, bersegera kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana ada 8 pintu surga. Ya, ada 8 pintu surga. Di sana ada pintu ya sedekah, ada pintu jihad, ada pintu puasa, yang semua itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Takriman li syahri Ramadan, untuk memuliakan dengan kehadirannya bulan Ramadan. Jadi orang itu kalau sudah dibuka pintu surga ada hasrat. Ya, jadi orang-orang yang dia itu ketika melakukan ketaatan di dalam bulan Ramadan ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ingin masuk surganya Allah. Ingin atau tidak? Ingin. Itu ada namanya raja. Ya, menghadirkan raja. Makanya Allah mengatakan bagi orang yang dia lambungnya jauh dari tempat tidurnya, Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tam'ah. Bahwasanya lambung mereka orang yang beriman itu jauh dari tempat tidurnya. Makanya kita kalau sudah buka jangan dekat-dekat kasur. Ya. Iya benar. Orang kalau sudah dekat kasur, masuk AC, kasur hilang sudah. Nanti aja nanti. Ya sudah syahwat ya yang masuk, yang muncul sudah. Dan orang beriman tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan takut wa tama'a. Tama'a ada keinginan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan masuk ke dalam surganya Allah. Ya, dibuka pintu surga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa pintu neraka ditutup sama Allah? Ini harapan bagi orang yang apa? Orang yang maksiat. Ya, jadi orang maksiat ada harapan untuk apa? Kembali bertobat, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui dosanya. Kemudian dia menggantikan apa? Ya, keburukannya dengan melaksanakan amal saleh. Maka Allah mengatakan, "Wa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Para siapa yang dia bertobat, ya, kemudian dia beriman, dia melaksanakan amal saleh, ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Bayangkan, jadi dosanya itu diganti kebaikan sama Allah. Bagi siapa? Yang bertobat, ada jalan tobat, ada jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang yang dia sudah banyak maksiat kepada Allah, ya dengan ditutupnya pintu neraka, oh berarti ada harapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tadi. Ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak menutup ayat ini dengan apa? Wa kana Allahu syadidul iqab. Bahwasanya Allah itu keras azabnya, enggak. Allah Ghafur. Allah itu Maha Pengampun, Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Ya, jadi dibukanya pintu surga untuk apa? Ada harapan bagi seorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudahnya seorang melaksanakan amal saleh, dan mudahnya seseorang ya diterima amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, dari ruangan barangkali ada yang mau bertanya.
Satu pertanyaan lagi Ustaz. Nah. Bismillah. Ustaz, saya tertarik dengan yang kesalahan diganti dengan kebaikan tadi. Itu berlaku untuk orang Islam yang berbuat salah atau orang yang kafir baru masuk Islam kemudian kesalahannya diganti dengan kebaikan, Ustaz. Apabila orang kafir, Allah mengatakan wa yughfar lahu ma qad salaf. Ya, jadi semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pergantian di sana. Ya, berarti mereka kertas kosong. Ya, jadi orang yang dia masuk Islam, ya, dari orang kafir masuk Islam, yughfar lahu ma qad salaf. Yang telah lalu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dia kertas kosong. Jadi mulai dia menambah amal solehnya. Jadi mulai agro itu mulai berjalan. Ya, tetapi bagi orang yang beriman, maka Allah mengatakan itu kan tentang sifat ibadur rahman. Ya, dalam surah Al-Fuqara Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, tentang cerita mereka tentang ya infak ketika mereka qiyamul lail, mereka yang dia tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu semua maka mereka akan diberikan dosa. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, maka mereka itu akan dilipat gandakan dosa mereka dan mereka akan masuk ke neraka dalam keadaan hina. Illa man tab, kecuali Allah memberikan penguncian di sini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang ya bertaubat kepada Allah. Ya, taubat ini butuh kejujuran. Ya, taubat yang butuh kejujuran, yang dia tidak mau kembali lagi. Ya, dia tidak mau kembali ke dalam dosa tersebut. Ada memiliki tekadnya. Illa man tab wa aman, kemudian dia beriman percaya kepada Allah, wa amila amalan salihah. Ya, bukan berarti kalau sudah taubat sudah diam, enggak, tapi dia tambahkan terus dia beramal saleh. Fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah yang Allah akan ganti sayyi'at ini keburukan-keburukan dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Para siapa yang bertobat kemudian ditambahkan dengan amal saleh, maka mereka itulah yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang dia melakukan dosa kecil, ya, ada dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang dia itu mencium seorang wanita. Kemudian dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana Rasul sedang melaksanakan salat zuhur. Akhirnya orang ini ikut salat zuhur. Ya, ketika menceritakan maka Nabi mengatakan as-salaita ma'ana, engkau tadi salat zuhur bersama kami? Na'am ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan innal hasanati yudhibna as-sayyi'at, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Ya, aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwasanya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan buruk. Dzalika dzikra lidzakirin, dan itulah pengingat bagi orang yang mau mengingatnya. Ya, paham itu? Baik, masyaallah mukminin rahimakumullah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Semoga setengah dari bulan Ramadan ini nanti bisa kita tingkatkan lagi, ya, yang sebelumnya yang belum baca Al-Qur'an mulai dia membaca Al-Qur'an, yang sebelumnya kurang serius berpuasa mulai dia serius, ya, yang sebelumnya kurang dalam qiyamul lail dia tambahkan qiyamul lail agar dia mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita mengucapkan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.